Shalom. Shalom. Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Gemindo Jemaat Nazaret. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan menggunakan tata ibadah Paskah keempat. Kita beribadah di rumah dengan bentuk online. Panggilan beribadah. Umat Tuhan yang kami kasihi, baik di rumah sakit, di Indonesia, di luar negeri, di darat, ataupun di laut. Dari tempat kita masing-masing, saat ini kita hendak beribadah bersama dengan saudara seiman dari berbagai tempat. Kiranya ibadah online ini membaharui semangat kita, serta meneguhkan saudara yang sedang sakit atau yang kecewa dan berduka, serta bimbang dan ragu. Marilah kita mulai ibadah Minggu Paskah keempat ini dengan menyanyi gembira bersama seluruh ciptaan karena kebaikan Tuhan. Nyanyian pembukaan dari NKB 217, bait pertama dan kedua, semua yang tercipta. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menyanyi dari NKB 3 bait yang pertama, Terpujilah Allah. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang tak hentinya Kau curahkan bagi kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami mengaku segala dosa yang telah kami lakukan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan mengubahkan kami menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari MKB 12, bait yang pertama. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita pengampunan dari Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kita menyanyi dari MKB 19, bait yang pertama, dalam lautan yang gelap. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan sabda firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam kehidupan kami. Allah yang selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami. Bersatu hati dari rumah kami masing-masing, kami tertunduk di hadapan dalam satu kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, membantu dan menolong kami semua untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di setiap langkah hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi hidup yang selalu benar berdasarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Shalom. Shalom. Seorang ahli perjanjian lama yang bernama Sir George Adam Smith mengunjungi Tanah Suci. Lalu ia melihat seorang gembala dan dombanya berdiri di depan benteng. Tidak ada pintu terlihat di sana. Yang kelihatan di situ hanyalah sebuah lubang sebesar tubuh manusia. Smith kemudian bertanya kepada gembala tersebut, "Mengapa tidak ada pintu?" Gembala itu menjelaskan, "Sayalah jalan masuknya. Saya berdiri di lubang ini dan domba lewat di bawah saya memasuki benteng. Apabila mereka semua sudah berada di dalam dengan aman, maka saya akan berbaring melintang pada lubang ini. Tidak ada pencuri yang dapat masuk dan juga tidak ada domba yang bisa keluar kecuali melewati tubuh saya. Sayalah jalan masuk dan jalan keluar bagi para domba yang ada." Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah pintu. Akulah pintu. Bahasa Sangernya, I am the door. Apa itu pintu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pintu adalah tempat untuk masuk dan keluar. Itu berarti bahwa pintu memiliki peran yang penting karena pintu memudahkan seseorang untuk melakukan aktivitasnya. Karena itu di semua bangunan, baik itu bangunan kecil ataupun itu bangunan besar, baik itu bangunan sederhana maupun itu bangunan mewah, selalu dibuat pintu. Selain itu, pintu juga memberi keamanan dan jaminan bagi orang yang ada di dalam rumah tersebut. Contohnya kalau kita ada di rumah, sebelum tidur kita semua memastikan bahwa pintu terkunci rapat. Atau jika ada orang tua yang ingin keluar, maka jika dia meninggalkan anaknya di rumah, dia pasti memastikan kepada anaknya bahwa pintu sudah dikunci atau belum. Jangan lupa sebelum tidur kunci pintu dahulu. Dan jika ada pintu yang rusak, maka orang akan segera memperbaikinya. Karena pentingnya sebuah pintu bagi satu rumah. Pada zaman dahulu, sebuah kota itu biasanya memiliki pintu. Dan pintu itu gunanya untuk menahan serangan musuh. Jika ada kota yang lain ingin menyerbu kota tersebut, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menghancurkan pintu gerbang kota tersebut. Dan jika pintu gerbang kota tersebut sudah dihancurkan, maka bisa dengan mudah musuh menguasai kota tersebut. Orang yang datang pasti selalu melalui pintu, baik itu yang punya rumah maupun tamu, pasti akan melalui pintu. Dan orang yang tidak melalui pintu, entah dia memanjat jendela, entah dia memanjat apapun, tidak melalui pintu, maka orang tersebut pasti punya niat yang tidak baik. Dan itu oleh bacaan kita saat ini dikatakan sebagai pencuri. Dalam bacaan kita saat ini, saudara-saudara, ungkapan Yesus, "Aku adalah pintu," tidak bisa dipisahkan dengan ungkapan, "Akulah gembala yang baik." Saudara-saudara membayangkan gembala seperti apa? Saya kalau ada di sini, kalau saya membayangkan gembala, maka yang saya lihat adalah gambar di atas. Yang saya lihat adalah gambar di atas.
Di atas mimbar ini gambar Tuhan Yesus, Sang Gembala, bersama dengan domba-domba. Apakah domba itu digendong atau dibiarkan dibawa? Tapi itu adalah gambaran yang baik tentang seorang gembala dengan ternak piaraannya, yaitu domba. Hubungan atau ungkapan gembala yang baik, gembala dan domba ini adalah sebuah gambaran yang cukup umum yang menggambarkan hubungan antara Tuhan Yesus atau Tuhan Allah dengan umat manusia. Dalam keseharian, gembala selalu hadir untuk para dombanya. Dan peran gembala itu bukan hanya sekedar menjaga, tapi juga memperhatikan kehidupan domba gembalaannya. Mulai dari makan dan minum, biasanya sang gembala akan membawa domba-dombanya ke padang rumput, dan kemudian setelah mereka makan rumput, baru dia akan membawanya ke air, entah itu ke kali atau ke tempat yang ada airnya, sampai pada keamanan hidup domba-domba tersebut. Sang gembala rela mempertaruhkan dirinya berhadapan dengan binatang buas hanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Saudara-saudara, kalau kita melihat cerita tentang seorang domba atau satu ekor domba yang hilang, seorang gembala jika dia melihat bahwa ada satu dombanya yang hilang, maka yang dia lakukan adalah dia akan berjuang, dia akan berupaya agar dombanya tersebut didapatkan kembali dan tidak hilang. Jika disejajarkan saudara-saudara, ungkapan Yesus, "Aku adalah pintu," I am the door, dan aku adalah gembala yang baik, I am the good shepherd, adalah sebuah kalimat yang sama yang menggambarkan bahwa Yesus adalah jaminan bagi kehidupan setiap orang. Pintu penting, gembala penting bagi domba-domba. Tempat yang aman bagi manusia adalah pintu. Dan seorang gembala akan selalu memperhatikan kehidupan domba-dombanya. Sejajar. Ungkapan Tuhan Yesus, "Aku adalah pintu dan aku adalah gembala yang baik," adalah sebuah ungkapan yang sejajar, yang mau memberikan jaminan bahwa sebagai pintu dia memberikan keamanan, dan sebagai gembala dia pun tetap memelihara dan memperhatikan kehidupan domba-dombanya. Mulai dari hal yang kecil, makan dan minum dan lain sebagainya, sampai rela memberi diri, rela memberikan dirinya agar gembala atau domba atau manusia yang digembalakannya memperoleh keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini memang benar Yesus adalah pintu. Di masa pandemi ini ungkapan Tuhan Yesus bahwa "Aku adalah pintu" adalah ungkapan yang benar. Karena ketika kita memahami bahwa Yesus adalah pintu bagi kehidupan kita, maka kita harus tetap ada dalam sebuah pemahaman bahwa kita tetap aman. Kita tetap hidup aman karena Dia adalah pintu bagi kita. Tidak akan ada apapun yang masuk jika Tuhan Yesus adalah pintu bagi kehidupan kita, termasuk virus COVID-19 tidak akan masuk dalam hidup kita jika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pintu bagi kehidupan kita. Tidak akan ada pencuri yang berani masuk melalui manapun, tidak akan ada, karena Tuhan Yesus adalah pintu yang memberikan rasa aman kepada kita semua. Dan kemudian gembala yang baik memelihara, memenuhi kebutuhan kita, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita, memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Di masa pandemi ini Tuhan Yesus adalah
gembala yang baik bagi kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Dia yang akan menjamin kehidupan kita. Mulai dari mana? Mulai dari makan dan minum. Memenuhi apapun yang kita butuhkan, termasuk makan dan minum. Membawa ke tempat di mana ada rumput yang hijau, semua gembalaan itu bisa makan. Kemudian menuntun ke air, di mana rasa haus itu terpuaskan. Kemudian di tengah malam, sang gembala akan memeriksa, melihat, menjamin bahwa semua dombanya ada, baru kemudian dia beristirahat. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus, sang gembala kehidupan kita. Selalu memelihara kehidupan kita, selalu memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan yang terkecil sampai kebutuhan yang terbesar, bahkan yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan kita. Apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita khawatirkan di masa-masa ini? Apa yang perlu kita takutkan dan khawatirkan di masa pandemi ini? Tuhan adalah pintu. Dia adalah gembala yang baik, yang pasti akan menjamin kehidupan kita. Amin. Nyanyian respon kita menyanyi dari NKB 119 bait yang pertama, nyanyikanlah lagi bagiku. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dan dengan gereja di sepanjang zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Shalom. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur yang akan kita lakukan di tempat kita masing-masing. Namun, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita dengarkan bersama-sama ajakan firman Tuhan yang terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 yang berbunyi, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit
dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan kidung pujian dari NKB 134. Selain persembahan yang telah diberikan, majelis bertugas menerima beberapa buah amplop persepuluhan dan amplop ucapan syukur. Yang pertama, amplop perpuluhan dari Saudara Rifot Takasihaeng sebesar Rp400.000. Dan yang kedua, amplop perpuluhan dari keluarga Penturi Anes sebesar Rp1.800.000 yang dibagi menjadi persepuluhan sebesar Rp1.300.000, kolekte perjamuan kudus Rp200.000, kolekte ibadah Minggu Paskah Rp300.000. Dan yang ketiga, persembahan syukur dari pendeta dan majelis jemaat bulan April sebesar Rp2.100.000. Dan yang keempat, yang terakhir, persembahan khusus dari NN untuk pembayaran listrik gereja sebesar Rp300.000. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini telah dilayakkan mendengar sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan hamba-Nya dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, sehingga dapat menjadi kekuatan dan petunjuk di dalam kami menjalankan hidup kami ke depan, dan khususnya di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami mempunyai pengharapan dan kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan syukur di hadapan-Mu. Kuduskanlah persembahan yang telah terkumpul ini Tuhan, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan di muka bumi ini, terlebih khusus di tengah-tengah pelayanan di Mino Nazaret. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat mengelola dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Lumopa Sister. Bowing
kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan jemaat yang berhari ulang tahun di minggu yang sudah kita lalui dari tanggal 27 April sampai dengan tanggal 3 Mei 2020. Miranda Regina Lumopa tanggal 28 April, Aprilia Malalantang tanggal 29 April, Bapak Lawrence Johannes Sunda tanggal 30 April, Stefania Rumondor tanggal 3 Mei, dan Oma Teli Amonupunyo pada tanggal 1 Mei. Kita doakan yang sakit, Ibu Neni Skipio Turang dalam perawatan di Tomohon, Bapak Hermanto Wijaya dalam perawatan di rumah. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami manusia dan seluruh dunia, Allah yang tetap setia dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini, sehingga kami semua tetap aman, karena kami tahu Engkau adalah pintu bagi kehidupan kami, pintu yang memberi rasa aman, pintu yang melindungi kami, sehingga tidak akan ada apapun yang masuk ke dalam hidup kami, termasuk COVID-19, karena Engkau ada di depan pintu, menjaga, melindungi, membentengi kami semua. Tuhan, firman-Mu biarlah dapat kami lakukan di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Bapa di dalam sorga, pagi ini kami berdoa untuk pelayanan di Jemaat Gemindo Nazaret. Kami berdoa untuk kami semua sebagai pelayan-pelayan. Tuhan, biarlah kami mampu, kami dapat mengolah, merancang pelayanan yang baik, secara khusus ketika kami berada di masa pandemi, di mana kami ada di rumah kami masing-masing. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, para presbiter, biarlah kami semua mampu melayani, walaupun kami terpisah. Tapi biarlah kami dapat melakukan tugas pelayanan kami, walaupun pelayanan harus dilakukan secara online. Dan kami percaya Tuhan, jemaat dapat bertumbuh, iman percaya dikuatkan, jemaat senantiasa merasakan kasih setia Tuhan tetap nyata dan tetap dirasakan dalam kehidupan mereka. Karena itu mampukan kami semua untuk meningkatkan pelayanan kami, dan kami percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami pelayan-pelayan. Kami juga berdoa Bapa untuk pengurus kategorial. Engkau kiranya yang akan menyertai kehidupan mereka, memampukan mereka untuk melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik di kategorial mereka masing-masing, sehingga walaupun pelayanan secara tatap muka boleh terhenti, tapi melalui pelayanan online ini jemaat kami boleh mendapatkan kekuatan iman menjalani kehidupan di masa pandemi ini, dan kami tetap kuat teguh dalam iman percaya kami, karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat. Kami berdoa bagi mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia setahun, baik yang namanya sudah dibacakan di warta jemaat ataupun yang tidak sempat tercatat. Kasih setiamu menyertai mereka Bapa, kasih sayangmu bersama-sama dengan mereka Tuhan. Dan kami percaya bukan hanya usia yang bertambah, tapi iman percaya kepadamu juga dikuatkan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, biarlah janji firman-Mu terjadi.
panjang umur, lanjut usia, serta sejahtera akan menjadi bahagian hidup kekasih-kekasih kami yang berhari ulang tahun. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh karena sakit, baik yang namanya ada di warta jemaat ataupun yang tidak sempat tercatat di rumah sakit atau di mana saja. Tangan kasih-Mu terulur bagi mereka Bapa, menjamah mereka yang sakit, dan kami percaya dengan jamahan tangan-Mu mereka dipulihkan, disembuhkan hanya oleh Tuhan Yesus sendiri, karena Engkaulah dokter kami yang ajaib, Engkaulah tabib kami yang agung, dan di dalam tangan-Mu selalu ada kepulihan dan kesembuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati seluruh jemaat, mulai dari kepala keluarga dalam semua aktivitas kehidupan mereka. Engkau memberkati Bapa setiap kepala-kepala keluarga, biarlah mereka mampu melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab, dan di setiap tangan yang bekerja ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan. Ibu-ibu rumah tangga pun Tuhan berkati, baik dalam usaha mereka, baik dalam pekerjaan mereka, dalam semua aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama. Anak-anak, mari Tuhan sertai anak-anak kami yang bekerja, yang masih bersekolah menuntut ilmu. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama agar anak-anak kami dapat menuntut ilmu walaupun saat ini dilakukan secara online. Namun mereka dapat menuntut ilmu, dapat kuliah, dapat bersekolah, dan mereka boleh mendapatkan nilai yang memuaskan, semuanya karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga yang sedang mengikuti ujian akhir semester, Tuhan berkati. Tuhan bersama-sama biarlah ujian akhir semester ini boleh berjalan, dapat diikuti dengan baik, dan boleh mendapatkan nilai yang memuaskan, semuanya karena anugerah. Anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, mari ya Tuhan Engkau memberkati, Engkau bersama-sama, agar di masa pertumbuhan ini mereka tetap sehat kuat, karena Tuhan menyertai mereka. Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada saat ini harus kehilangan pekerjaan karena masa pandemi ini. Tuhan, Engkau kiranya menolong mereka, Engkau kiranya memberkati mereka, Engkau kiranya bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan, tangan kasih-Mu tetap memelihara kehidupan mereka, sehingga walaupun mereka kena dampak pandemi COVID-19 ini, namun Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap menjamin kehidupan mereka, dan Tuhan tetap menolong mereka, baik pribadi maupun keluarga mereka, dengan cara Tuhan, cara yang kadang-kadang tidak dapat kami bayangkan dan tidak bisa kami lihat sama sekali, tapi kehidupan kami tetap terpelihara dan dipelihara oleh Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, berkati seluruh jemaat. Kasih setiamu, anugerahmu, kasih sayang selalu menyertai kehidupan jemaat Gemindo Nazaret. Bahkan kami semua yang mengikuti ibadah online ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, baik kami yang ada di darat, kami yang ada di laut, di rumah sakit, di tempat pekerjaan kami, di atas kapal sekalipun, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menjamah kami. Dan kami percaya hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap pelayanan majelis sinode. Mari Bapa Engkau menyertai kehidupan majelis sinode Gemindo dalam semua rencana-rencana pelayanan mereka ke depan. Tuhan memberkati, Tuhan bersama-sama, Tuhan melindungi. Berkati persekutuan AMI Bitung, APB Bitung, Toraja, Palopo, IAMN Cilacap. Mari Bapa kasih setia-Mu menyertai agar persekutuan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya dimanapun mereka berada, di situ Tuhan hadir, dan Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan berkati. PGIW DKI Jakarta, Tuhan juga memberkati dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kasih setia Tuhan nyata, kasih setia Tuhan tetap dirasakan. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah bangsa kami diserahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memelihara pemerintah bangsa kami secara khusus. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengatasi penyebaran COVID-19. Tuhan, Engkau berkati agar apapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat disambut baik oleh kami rakyat, sehingga penyebaran itu terhenti dan COVID-19 boleh berakhir dari negara kami dan juga dari dunia ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami, saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan mengatasi pandemi COVID-19. Tenaga medis, dokter, perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati, Engkau jamah mereka Bapa. Bentengi mereka ya Tuhan, agar mereka semua senantiasa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ketika mereka merawat, ketika mereka bersama-sama dengan pasien penderita positif COVID-19, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang positif terjangkit virus corona ini. Tuhan, Engkau kiranya bersama-sama dengan mereka. Tangan kasih-Mu terulur menjamah mereka Bapa. Jamah dengan tangan-Mu yang penuh pengasihan. Kami percaya dengan jamahan tangan mereka dipulihkan, disembuhkan hanya oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka karena kehilangan kekasih-kekasih mereka karena virus ini. Tuhan, hiburkan mereka, berkati mereka Tuhan, singkapkan kain kabung mereka, ganti dengan sukacita, dan biarlah mereka semua tetap dalam pemahaman yang terbaik Tuhan telah lakukan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami semua yang mengikuti ibadah online di pagi ini, bentengi, lindungi kami Bapa, jauhkan kami dari virus corona ini. Biarlah kami semua tetap terjaga, dijaga oleh Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, baik kami yang ada di rumah atau kami yang masih harus melakukan pekerjaan kami di kantor atau di mana saja, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memelihara kami sehingga kami terbebas dari virus ini. Tapi di atas semuanya itu Bapa, bukan kehendak kami yang terjadi, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Bapa di dalam sorga, berkati kami yang melayani di ibadah minggu pagi ini, kelompok majelis bertugas, pemain musik, prokantor, tim multimedia. Biarlah Bapa kasih setia-Mu menyertai kami. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan semua yang kami lakukan akan dihargai benar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saat ini kita akan mendengarkan sejenak warta jemaat. Majelis Jemaat Gemindo Jemaat Nasaret dengan sukacita mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, saudara-saudara, dan yang simpati dari ibadah online yang diadakan oleh Gemindo Jemaat Nasaret pada minggu pagi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan damai sejahtera untuk kita semua. Masih menindaklanjuti akan himbauan pemerintah
PGI dan Sinode Gemindo untuk mengistirahatkan pelayanan di gedung gereja, maka sampai saat ini kami Majelis Jemaat di Gemindo Jemaat Nazaret masih tetap melaksanakan ibadah online sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh pemerintah atau menunggu perkembangan lainnya. Tapi apabila ada pelayanan ibadah kedukaan atau ibadah pelepasan atau pemakaman jenazah, maka majelis dan pendeta yang bertugas akan melayani langsung dan akan diatur sebagaimana aturan yang diatur di dalam peribadatan pelepasan jenazah di Jemaat Gemindo Nazaret. Dan pagi hari ini kita dilayani oleh pendeta Jemaat Gemindo Nazaret, yaitu Ibu Pendeta Mariam Lelet Bansaga, Sarjana Teologia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati untuk ibu dan keluarga di dalam pelayanan pada jemaat. Pada pagi ini kita dilayani oleh kelompok majelis bertugas, yaitu Penatua Lili Wijaya Mandak selaku pengantar kadin dan Diaken Nona Lamongi Oleh sebagai liturgos dan Diaken Ferry Lumi sebagai pendoa persembahan dan Penatua Adolf Malalantang sebagai warta jemaat dan Penatua Valdi Kiriwang sebagai pemain musik, Saudari Prilly Malalantang sebagai prokantor dan Penatua Stevi Thomas selaku kreatif tim multimedia bersama dengan Valo Skipio. Pada minggu yang berjalan ini kita masih dengan kegiatan-kegiatan secara online. Pada seperti biasa hari Senin sampai dengan hari Selasa, yang mana malam Mazmur dan pastoral atau kunjungan pastoral untuk sementara diliburkan dan kemungkinan akan dilaksanakan pula secara online, baik malam Mazmur maupun pastoral dengan menggunakan secara online baik telepon maupun WhatsApp. Dan pada hari Rabu tanggal 6 Mei pada jam 19 atau 7 malam ibadah rumah tangga sudah dimulai, dan itu sudah dimulai semenjak minggu kemarin. Dan pada hari Rabu nanti ibadah online adalah ibadah online yang kedua untuk ibadah rumah tangga, dan itu kita bisa lihat di channel Gemindo Jemaat Nazaret atau channel YouTube-nya, dan akan dilayani oleh kelompok majelis bertugas Damsyik. Dan untuk ibadah kategorial KPKPR untuk sementara masih di dalam perencanaan apakah akan dilaksanakan secara online, demikian pula dengan KPKPB. Dan untuk KPKP atau pemuda dilakukan pada hari Jumat dengan menggunakan aplikasi Zoom. Pada hari Minggu juga untuk KPKAR dilaksanakan pada jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi Zoom. Dan pada hari Minggu tanggal 10 Mei seperti biasanya kita masih menggunakan ibadah online, yaitu ibadah Minggu Paskah kelima, dan tetap kita akan dilayani oleh pendeta jemaat bersama dengan kelompok majelis yang bertugas, yaitu kelompok Damsyik. Majelis juga bersama pendeta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudari yang berulang tahun sepanjang minggu berjalan ini, yaitu Adi Miranda Legina Lumopa, Saudari Aprilia Malalantang, Bapak Lawrence Yohanes Sunda, dan Stefania Rumondor. Itulah beberapa
ucapan dari majelis untuk mereka yang berulang tahun dan informasi sekretariat apabila ada di antara simpatisan yang menonton tayangan online ini bersimpati untuk memberikan persembahan khusus atau persepuluhan, nanti bisa melalui nomor rekening yang akan tertera di running text di dalam tayangan ibadah online ini, dan bisa menghubungi kantor sekretariat. Nomor teleponnya juga demikian akan ditayangkan di dalam running text. Demikian warta jemaat pada saat ini. Kami ucapkan terima kasih perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amanat pengutusan. Bersama Tuhan Yesus kita hadapi segala perkara. Tuhan akan memberi kita kekuatan, dan karenanya jangan takut. Sebab kuasa Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita menghadapi hari ini dan akan selalu beserta dengan kita di masa ke depan, karena Ia setia dan Maha Kasih. Kita menyanyi dari NKB 188 bait yang pertama, Tiap Langkahku. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai nyanyian akhir, kita menyanyi dari NKB 188, Tiap Langkahku di bait yang kedua.